Spoiler lengkap One Piece 1085. Judul chapter, Kematian Nefertari Cobra. Imu berbicara dengan Cobra. Imu, ada dua hal yang ingin ku beritahukan padamu dan satu pertanyaan untuk ditanyakan, Cobra. Cobra kaget, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat tidak mungkin. Imu berbicara sebagai orang ketiga, dia menyebut dirinya, Mu. Cobra, Imu, aku tahu nama itu. Ini mungkin kebetulan, tapi di antara 20 pertama. Imu, diam. Anda tidak akan mendapatkan jawaban apapun bahkan jika Anda bertanya, meskipun saya dapat memberi tahu Anda beberapa hal. Pertama, D adalah orang-orang yang menjadi musuh kita di masa lalu. Meskipun D baru-baru ini tidak tahu arti nama mereka. Para cendekiawan yang mencoba menemukan kebenaran tentang Void Century, para bajak laut yang mencoba menemukan Poneglyph. Semua ini salah Lily. Jika dia tidak melakukan kesalahan, pada hari itu, Poneglyph tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Namun, ada satu skenario yang saya curigai. Bahwa mungkin Poneglyph tidak disebarkan ke seluruh dunia karena kesalahan, tetapi dengan rencana yang disengaja. Saat Imu berbicara, Gorosei menarik senjata mereka dan mengarahkan ke Cobra. Cobra berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Imu, aku percaya jawabannya terletak pada surat yang ditinggalkan Lily. Anda memanggilnya Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Tapi siapa sebenarnya nama pengirim yang tertulis di surat itu? Cobra bertanya bagaimana nasibnya. Salah satu dari Gorosei menjawab nasibnya telah diputuskan pada saat dia melihat Imu sama. Kemudian Cobra mulai berbicara. Cobra, nama asli Ratu Lily adalah Nefertari D. Lily, Imu, D. Saat Imu mendengar D di nama Lily, panah bayangan hitam muncul dan menusuk perut Cobra tapi sepertinya bukan dari Imu. Sabo, yang bersembunyi di balik pilar, muncul dan menembakkan api ke Imu. Namun, Imu berubah menjadi makhluk besar dengan mulut besar dan gigi tajam. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, hanya siluetnya. Lalu Imu menggigit dan menelan api Sabo. Imu turun sementara Gorosei berubah menjadi makhluk besar saat mereka mengelilingi Sabo dan Cobra. Kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas, hanya siluet mereka. Salah satunya terlihat seperti burung mirip dengan Morgans. Yang lainnya terlihat seperti gajah babi hutan. Lainnya mirip setan Oni, dia bertanduk besar. Tampaknya salah satu dari mereka memiliki awan yang mengambang di lehernya, seperti Luffy atau Lucci dalam bentuk kebangkitan. Ini tidak 100% pasti, karena kita hanya melihat siluetnya. Yang terakhir hanyalah siluet besar. Sabo meraih Cobra dan mencoba melarikan diri dari ruang singgasana. Imu mencoba menangkap mereka. Cobra berbicara dengan Sabo. Cobra, tolong, beritahu Vivi dan Luffy ini, kita, semua adalah D, juga. Sedikit kilas balik ke masa kecil Sabo dimulai. Sabo berkomentar bahwa anehnya S dan Luffy memiliki D di nama mereka. S membalasnya, S, saya bisa memberikannya padamu juga Sabo. Aku akan memanggilmu Sa. D. Bo. Kembali ke masa sekarang, kita bisa melihat bahwa Sabo dan Cobra sama-sama tertusuk. Cobra mulai membacakan surat Lily. Cobra, lindungi Poneglyph. Lalu kita tidak bisa mendengar bagian selanjutnya, karena salah satu auman Gorosei dalam wujud makhluk menutupi suara Cobra. Tapi kita bisa mendengar bagian terakhir dari surat Lily. Cobra, kibarkan bendera Fajar ke dunia. Cobra berdiri dan memblokir serangan Imu untuk membiarkan Sabo kabur. Sabo, Cobra. Kemudian adegan dipotong menjadi beberapa detik kemudian. Kitty melihat Cobra di lantai, dia mati. Walpole melihat semua yang terjadi melalui lubang di dinding. Imu memperhatikan Walpole memata-matai mereka. Walpole menjadi panik dan mulai memakan dinding untuk melarikan diri. Walpole, seharusnya saya tidak melihat ini. Setelah itu,
Ruang rapat referee menerima pesan yang mengatakan bahwa King Cobra dan King Wapol tidak akan bergabung lagi dalam rapat. Di ruangan lain kita bisa melihat Vivi telah ditangkap oleh CP0. Di ruangan itu ada Lucci, Jabra, Khalifa dan anggota CP0 lainnya yang kita lihat di chapter-chapter sebelumnya. Jabra dan Khalifa mendapat panel pengantar sebagai anggota Ciperpol. Jabra merangkum hal-hal lain yang terjadi di Mary Geoss segera. Setelah insiden melawan Saint Charles, Leo dan Sai mengumumkan bahwa mereka adalah bajak laut di bawah bendera Kru Straw Hawk. Di sisi lain, tampaknya Fujitora membiarkan para budak melarikan diri dan Ryokugyu meneriakinya. Tiba-tiba, Wapol masuk ke ruangan tempat Vivi dan CP0 berada saat dia kabur dari ruang singgasana. Itu mengalihkan perhatian CP0, jadi Vivi memanfaatkan situasi tersebut dan menangkap Wapol untuk melarikan diri. Chapter berakhir dengan Vivi dan Wapol melarikan diri.